Nah, bagaimana jika terjadi pelaksanaan sholat Jumat lebih dari satu tempat dalam satu daerah? Sholat Jumat ya, Jumat atau Jumuat, yang paling fasih Jumat atau Jumuat? Jumuat ya. Jumuat. Kalau Jum'ah itu satu pekan, satu minggu. Kalau Jumu'ah harinya gitu. Sholat Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, bukan Jum'ah, Jumu'ah. Jadi harinya itu Jumu'ah. Kalau sepekan namanya Jumat. Sampai di mana? Sampai syarat-syarat sah Jumat itu sudah ya. Tentang syarat-syarat salat Jumat. Permasalahan. Oh iya. Masailu min syurutil jumu'ati. Beberapa persoalan dari syarat-syarat Jum'ah. Beberapa masalah dari syarat-syarat Jum'ah. Jadi dari syarat-syarat Jum'ah yang telah kita bahas ya di beberapa pengajian yang lalu, itu ada beberapa persoalan, ada beberapa masalah. Di sini disebutkan ada 6 masalah, 6 persoalan. Masalah yang pertama, nah ini salah satu keistimewaan kitab ini ya, setelah beliau memaparkan ya, menjelaskan tentang hal-hal yang utama ya, seperti definisi, dalil, kemudian rukun, syarat, baru beliau menyebutkan beberapa masalah yang berkaitan dengan bahasan yang sudah lalu, yang sudah lewat. Ini salah satu keistimewaan kitab ini, karena di sebagian kitab itu ya pemaparannya campur. Jadi ketika tengah-tengah menjelaskan tentang rukun, tiba-tiba ada kasus, ada masalah. Akhirnya kadang-kadang kita tidak fokus dengan topik utama yang sedang kita bicarakan, malah fokus terhadap masalah itu. Tapi kalau ini kan udah selesai tuh, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, syarat wajib, syarat sah, definisi sudah selesai kan? Sekarang baru masalah-masalahnya. Jadi fokusnya kita sekarang tinggal ke beberapa masalah yang ada di dalam syarat-syarat Jumat. Adapun berapa jumlah syarat sah Jumat, ada berapa jumlah syarat wajib Jumat, kemudian ada berapa atau terbagi berapa golongan orang di dalam kewajiban sholat Jumat, kemudian rukun sholat Jumat, ini sudah kita bahas semua ya. Kira-kira masih pada ingat? Insya Allah ya, insya Allah. Udah insya Allah aja lah ya. Insya Allah. Masalah yang pertama, lau kharajal waktu wa hum fi asna'is sholati. Ketika orang-orang sedang sholat Jumat, sholat Jumat belum selesai, waktu Jumat udah habis. Ini Jumatannya jam berapa ini kira-kira nih? Lagi sholat Jumat, kemudian waktu Jumatnya habis. Ini mungkin sholat Jumatnya jam 2:30 kayaknya nih. Jadi malam Jumatnya habis maulidan mungkin ya, kemudian capek, nggak tidur semalam suntuk, habis sholat subuh jam 6 tidur, bangunnya satu kampung itu jam 2 misalnya. Ya, mereka baru mandi, baru siap-siap, datang ke masjid 2:30, khutbah Jumat 15 menit. Pas dapat 1 rakaat sholat Jumat, tiba-tiba masuk waktu asar. Bagaimana nih? Apakah sholat Jumatnya dilanjutkan nambah 1 rakaat karena sudah dapat 1 rakaat atau bagaimana? Nah, jika terjadi kasus semacam itu, atamuha zuhron, harus disempurnakan menjadi sholat zuhur. Tuh, jadi kalau misal baru dapat 1 rakaat sholat Jumat, kok tiba-tiba waktu zuhur habis, maka jangan tambah 1 rakaat, tambahnya berapa? 3, harus disempurnakan jadi sholat zuhur. Loh kenapa? Karena sholat Jumat salah satu syaratnya harus dilakukan pada waktu zuhur gitu. Jadi kalau waktu zuhurnya habis sedangkan sedang melakukan sholat Jumat, maka harus disempurnakan jadi sholat. Jadi
maksud disempurnakan di sini ya sholatnya terus, cuman prakteknya sholat duhur begitu. Apakah harus memperbaharui niat? Wala yushtaratu tajdidun niyat, tidak disyaratkan memperbaharui niat. Udah niatnya mah niat yang tadi aja pada saat takbiratul ihram niat sholat Jumat. Cuman pas prakteknya mah praktek sholat duhur. Berarti kalau baru Allahu Akbar, imam Bismillahirrahmanirrahim, adzan asyar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terusin jangan sholat Jumatnya. Terusin, tapi prakteknya sholat apa? Zuhur. Berarti bacaannya keras apa pelan? Pelanin udah, langsung pelan. Cep. Niatnya perbaharui jangan, jauh usah. Terusin aja sholatnya, niatnya niat yang tadi yang sudah diniatkan tadi itu, cuma prakteknya di sholat zuhur. Apakah tidak berbahaya ada keraguan di dalam tengah-tengah sholat Jumat itu tentang masalah niat? Tidak. Di dalam bab sholat ya kita bahas bahwa salah satu hal yang membatalkan sholat itu adalah ragu-ragu di dalam masalah niat. Tapi dalam kasus ini ragu di dalam masalah niat tidak jadi soal. Lagi sholat Jumat tiba-tiba waktu asar masuk, ini nggak perlu memperbaharui niat. Loh, ada keraguan dalam hati, duhur apa Jumat, duhur apa Jumat, itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Tapi mungkin hal yang pertama ini jarang terjadi ya. Jarang terjadi. Ya, jarang terjadi. Tapi jangan salah, ada ya. Dulu di Pandeglang salah satu pesantren yang masyhur dengan kiainya yang karismatik, itu sholat Jumat jam 2:30. Iya, 2:30 sholat Jumat itu. Loh kok bisa? Karena setiap hari full ngaji. Selesai ngaji itu 12:30 tiap hari. Nah itu kan para santri belum pada makan, jadi istirahat dulu, makan istirahat. Udah selesai makan istirahat, jam 2:30 baru sholat Jumat. Ada, cuman sekarang nggak diteruskan sama putra-putrinya, nggak ya, sama putra nggak teruskan. Jadi kembali ke yang biasa saja, karena itu kan ulama besar ya. Mungkin dengan beberapa alasan yang kadang oleh orang awam tidak tertangkap ya apa yang menjadi pilihan beliau untuk menghindari fitnah di zaman yang serba modern ini, yang serba instan ini, yang cepat menyebar ya apa-apa yang terjadi, takut malah timbulnya fitnah ataupun hal-hal yang tidak baik, maka tidak diteruskan oleh keturunan beliau. Tapi sempat dulu itu sampai sholat Jumat jam 2, 2:30. Nah ini bisa berlaku kasus ini nih. Begitu. Kemudian masalah yang kedua, laudhaqal waktu an iqamatiha, apabila waktu sempit dari mendirikan sholat Jumat. Sholat Jumat plus khutbah minimal berapa menit? Sebenarnya 15 menit selesai. Khutbah yang rukun-rukun saja, Jumat pun jangan terlalu lama, 15 menit selesai. Ya, kalau di kampung-kampung kan khutbah bahasa Arab aja, nggak ada bahasa Indonesianya, tok bahasa Arab khusus ya. Kadang-kadang kalau pengen tahu isi khutbah itu ya diceramahkan dulu oleh kiai sebelum masuknya waktu zuhur. Jadi 5 menit, 10 menit sebelum zuhur kiai ceramah, ya isi ceramahnya itu adalah tema yang akan disampaikan di dalam khutbah dengan menggunakan bahasa Arab. Ini sebagaimana terjadi kalau Habib Umar datang ke Indonesia, tuh diminta untuk khutbah Jumat biasanya. Nah, itu sebelum khutbah Jumat ya biasanya ini dulu ada yang ceramah dulu, bahwa ya nanti yang disampaikan oleh Habib ini dalam ceramah dalam khutbahnya. Jadi ketika khutbah khusus pakai bahasa Arab. Seperti halnya di Cina seperti itu ya, sebagian ya di masjid Cina seperti itu. Jadi sebelum khutbah Jumat yang bahasa Arab pakai bahasa apa dulu? Bahasa Cina dulu ya. Bisa bahasa Cina? Gak bisa ya. Kalau anak kecil belum cebok apa bahasa Cinanya? Chan ngi sang ceng ya. Chan ngi sang ceng. Apabila waktu zuhur sempit dari pelaksanaan sholat Jumat, maksudnya nggak muat
Ya, nggak cukup dipakai untuk sholat Jumat. Misalnya 10 menit lagi waktu zuhur itu habis, datang waktu asar. Al-syuqqa fi baqa'il waqti, atau apabila terjadi keraguan di dalam waktu zuhur apakah masih ada atau sudah habis. Jika terjadi kasus yang semacam tadi, ahramu bil-zuhri wujuban, wajib niatnya sholat zuhur. Tuh. Jadi misal nih, mulai khutbah Jumat 2:30. Nih khotib udah tahu waktunya setengah jam lagi nih duhur habis. Khutbahnya malah pakai bahasa Indonesia, ceramah kemana-mana, selesai jam 3 kurang 5 menit. 5 menit lagi waktu duhur habis. Sedangkan tuh 5 menit kalau dipakai sholat Jumat berjamaah kayaknya nggak cukup. Dan memang nggak cukup, maka niatnya bukan niat sholat Jumat tapi niat sholat zuhur. Gitu. Tersisa 2 menit lagi, 3 menit lagi, udah niatnya sholat duhur, jangan niat sholat Apa bedanya dengan kasus yang pertama tadi? Kalau kasus yang pertama, masuknya waktu asar, habisnya waktu duhur ketika sedang sholat, lagi sholat Jumat tuh. Maka ketika habis waktu duhur masuk waktu asar, udah sempurnakan itu sholat jadi sholat duhur, niat tidak perlu dirubah menjadi duhur, cukup niat Jumat yang tadi saja yang diniatkan itu. Nah kalau kasus yang kedua ini, itu terjadi belum sholat Jumat. Waktu ini udah mepet nih, kalau kita sholat Jumat kayaknya 1 rakaat sholat Jumat atau rakaat yang kedua ada di waktu asar. Ya sudah. Karena kita meyakini ini waktu nggak cukup untuk sholat Jumat, atau kita meragukan apakah zuhur masih ada atau sudah keluar waktunya, maka semenjak awal niatnya bukan niat sholat Jumat tapi niat sholat zuhur wajib. Ini juga mungkin jarang terjadi. Kemudian masalah yang ketiga, lau maddal imamu raqatal ula, seandainya imam memanjangkan rakaat yang pertama, hatta lam yabqa min ar-raq'ati tsaniyati ma yasawaha, sehingga tidak tersisa dari rakaat yang kedua waktu yang cukup untuk menyelesaikan sholat Jumat. Athima, maka imam itu berdosa, wa qalabat tuhron, dan sholat yang dilakukan itu berubah menjadi sholat zuhur. Sholatnya sih dari awal waktu biasa, jam 12 lewat 5 menit zuhur, adzan Bilal. Setelah adzan sholat qobliyah Jumat. Habis qobliyah Jumat adzan lagi. Habis adzan naiklah khatib ke atas mimbar. Khutbahnya 1 jam. Setelah khutbah turun sholat Jumat, rakaat yang pertama dibaca surat Ali Imran 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, dan seterusnya. Selesai Ali Imran jam 2:30 menit. Itu baru berapa rakaat tuh? 1 rakaat. Rakaat yang kedua dia bacanya An-Nisa. Waduh. Ini enggak bakal cukup nih 2 rakaat sholat Jumat. Loh kenapa? Rakaat yang pertamanya panjang, rakaat yang kedua nggak bakal cukup waktunya. Nah itu bagaimana? Yang pertama si imam berdosa, makmum ya enggak lah, ngikutin doang di belakang, imamnya dosa. Tapi kan kita punya solusi apa? Sholat Jumat itu wajib berjamaah di rakaat yang pertama, rakaat yang kedua wis tinggalin aja imam kayak gitu mah, mana mufarokoh. Ya, mufarokoh nggak apa-apa. Seandainya mungkin makmumnya nggak tahu, udah ngikutin aja. Ini rakaat yang kedua nggak bakal cukup nih waktunya. Akan habis waktu duhur, sedangkan sholat Jumat nggak selesai. Sebab imam rakaat pertama bacaannya panjang, dilamakan oleh imam. Imam berdosa, dan sholat duhur yang ini berubah menjadi sholat Jumat yang ini berubah menjadi sholat zuhur. Sempurnakan jadi sholat duhur. Begitu. Kayak dunia terbalik ya. Siapa tuh imamnya tuh? Nggak tahu. Hah? Siapa bu? Nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Kasus yang keempat, lau sallama ba'dul adadi
al-arba'ina fil waqti, apabila sebagian jamaah Jumat dari yang 40 itu telah salam pada waktunya. Wa ba'duhum fi kharijihi, sedangkan sebagian dari 40 itu salam di luar waktu Jumat, di luar waktu zuhur. Jadi seandainya nih jamaah sholat Jumat hanya 40 saja, ya, atau lebih dari 40 tapi yang mustautinnya 40 begitu. Yang 20 ini salam di dalam waktu zuhur, di dalam waktu Jumat. Jadi misalnya di rakaat ini kayak kasus yang ketiga tadi, ya, dengan gambaran bahwa di rakaat yang kedua sebagian jamaah yang 40 itu mufarokoh, niat mufarokoh, ya, berpisah dari imam. Supaya apa? Supaya waktu zuhur tidak kehabisan. Sisanya yang 20 ini ngikutin imam, salamnya setelah habis waktu Jumat. Jadi yang 20 ini misalnya salamnya itu jam 2.40 menit, kan masih ada tuh Jumat, zuhur masih ada. Sedangkan yang sisanya 20 ngikutin imam, salamnya setengah 4. Misalnya nih, itu bagaimana hukumnya? Batalat Jum'atul kulli, maka semuanya batal sholat Jumatnya. Yang salam duluan batal, yang salam belakangan batal. Waduh, ini harus ngaji kayak gini nih. Jadi kalau nemu imam kayak gitu kompak udah. Ya, cuman kan imamnya tuh karena jumlah 40 pas ya, 39 makmum, satunya imam. Juga dibatal semuanya karena imamnya salam setelah habis waktu Jumat. Iya, sama juga begitu ya. Begitu. Wa yutimmuha zuhran in qarubal faslu baina salamihim wa audihim, dan mereka wajib menyempurnakan dengan sholat duhur apabila antara salam dengan kembali kepada sholat jaraknya masih dekat. Ya, artinya tidak perlu mengurang dari awal, ya, cukup mereka berdiri kembali kemudian tambah 2 rakaat, ya, sebagai penyempurna dari Jumat yang tadi menjadi zuhur, begitu, ya. Tapi kalau mereka ternyata sudah pada pulang ke rumah, sudah pada ini, maka mereka harus mengulangi sholat Jumat dengan sholat zuhur. Masalah tentang hukum ta'addud Jumat. Ta'addud Jumat. Jadi dalam satu daerah didirikan lebih dari satu sholat Jumat. Dalam satu daerah didirikan lebih dari satu sholat Jumat. Itu namanya ta'addud Jumat. Bagaimana hukum? Hukum asal itu kan Jumat hanya satu saja. Tidak boleh ada 2 ataupun 3 dalam satu daerah. Harus ada 1, tidak boleh lebih daripada 1. Nah, bagaimana jika terjadi pelaksanaan sholat Jumat lebih dari 1 tempat dalam satu daerah? Beda hanya kalau daerahnya berbeda, itu hitungannya masih satu aja. Ya, ini dalam satu daerah, dalam satu kampung, ya. Kita bicara kampung bukan desa, ya. Kalau desa itu kan luas. Kampung. Dalam satu kampung misalnya ada lebih dari 1 pelaksanaan sholat Jumat. Didirikan Jumat bukan hanya pada satu tempat. Ini namanya ta'addud Jumat. Hukumnya bagaimana? La yajuzu ta'addud Jum'ati. Tidak boleh ta'addud Jumat. Jadi dalam satu kampung tidak boleh ada lebih dari 1 sholat Jumat. Harus 1 dalam satu kampung. Illa fi salasi halatin, kecuali dalam 3 kondisi. Yang pertama, idza asura ijtima'uhum fi mawdi'in wahidin bi masyaqqatin 'azimatin. Apabila sulit mereka semua berkumpul dalam satu tempat bi masyaqqatin 'azimatin, dengan kesulitan yang besar. Misalnya tempatnya kecil, masjidnya kecil, jamaahnya 2000, kan tak mungkin tuh. Udah buat masjid satu lagi, Jumatan buat masing lagi. Begitu, sulit berkumpul dalam satu tempat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa inda khawfil fitnati baina fi'atain, ketika ditakutkan timbul fitnah antara 2 kelompok. Ya. Jadi kalau Jumatnya disatukan, dibuat satu, ini kan ada 2 kelompok nih, ormas A, ormas B, ini kalau digabungkan bisa perang nih.
Yang satu nggak ada qobliyah Jumat, yang satu pakai qobliyah Jumat. Yang satu adanya 2 kali, yang satu adanya sekali. Ini kalau digabungkan berantem. Udah pisahin aja lah masing-masing. Yang adanya sekali belas sholat Jumat, yang adanya 2 kali buat Jumatan belas ini. Ya, itu nggak apa-apa. Sebab apa? Dalam kondisi semacam ini diperbolehkan oleh agama. Ketika takut timbul fitnah. Ya kita tidak perlulah bicara siapa sama saya, kami pada tahu ya. Oh ini mah anti maulidan, anti rajaban, anti tahlilan. Kalau ikut Jumatan bareng ke sini, ini bisa berantem. Ya, maka udah buat Jumatan lagi kapal. Itu yang kedua. Yang ketiga, idza ba'udat atraful baladi, apabila ujung daerah itu berjauhan. Jadi daerahnya luas, sangat luas. Ini kalau Jumat cuma satu tempat, ini yang tinggal di ujung daerah sulit datang ke masjid itu. Perlu dengan perjuangan, dengan kesulitan, udah yang sebelah sana buat masjid lagi. Kenapa? Karena ujung daerah itu berjauhan. Nah, ini daerah itu sangat luas, sangat luas. Nah, pertimbangannya luasnya itu berapa kilo atau berapa meter. Nah, patokannya itu pertimbangan itu adalah dari suara adzan. Jadi kalau dari ujung ya ini bisa anggaplah satu daerah. Kalau di sini ujung sini adzan, nah ujung yang sebelah sini nggak dengar, nah itu baru dikatakan daerah itu luas. Ya, kalau yang di sini adzan, yang di sini nggak dengar, berarti dikatakan ujung daerah itu berjauhan. Artinya daerah itu luas, boleh lebih dari satu sholat Jumat. Gitu. Jadi kalau Taman Cikande luas apa sempit? Sempit. Kalau misalnya ujung Taman Cikande di mana? Ada berapa? 6. RT 5 ada. Kebenaran nggak di RT 8? Tapi jangan pakai speaker. Nggak kedengeran lah. Dengan situasi kondisi sunyi sepi tidak ada suara kedengaran pasti. Coba aja nanti ya. Kan ada kan di atas di mana? Iya, kedengaran pastilah. Nanti dikatakan itu masih kecil, maka tidak boleh ada lebih dari satu sholat Jumat. Kecuali ini masjidnya nggak muat nih, keluar jamaah. Boleh buat satu masjid lagi, bikin Jumatan. Tapi kira-kira muat apa enggak? Muat. Boleh nggak berarti lebih dari satu? Boborangan dengan Taman Cikande, hitungannya 1 apa 2? 1 dong, masing-masing. Iya. Ya, kita nggak disebut ta'adul Jumat itu, nggak disebut ta'adul Jumat itu 1. Jadi hukum ta'adud sholat Jumat pada asalnya adalah la yajuz, tidak boleh. Kapan diperbolehkan? Dalam salah satu dari 3 kondisi. Pertama, sulit berkumpul dalam satu masjid. Kenapa? Masyarakatnya banyak, jamaahnya banyak, masjidnya berapa gede. Ya. Kasus yang kedua, kondisi yang kedua, situasi yang kedua, ketika dikhawatirkan timbul fitnah antara 2 kelompok. Ya, jadi kita tuh di mana tuh? Kumpul ya. Nah itu kan beda dengan kita tuh. Ini kan bangun sendiri kan mereka. Nah, kemudian yang ketiga, apabila ujung daerah itu berjauhan. Ya, sekira-kiranya tidak terdengar suara adzan dari satu ujung ke ujung yang lain, maka boleh lebih dari satu sholat Jumat. Nah, jika terjadi sholat Jumat lebih dari satu titik, lebih dari satu tempat dalam satu daerah tanpa ada hajat, tanpa ada alasan yang tepat. Alasan yang tepat tadi salah satu dari 3. Ini nggak ada nih satupun dari yang 3 itu. Dalam satu kampung, dalam satu daerah Jumatan lebih dari 1. Tidak ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Ada berapa alasan yang dibenarkan? 3. Ini nggak ada alasan nih. Nggak ada hajat, nggak ada kebutuhan. Bagaimana hukum sholat Jumat? Hukum Jum'ati idza ta'addada li ghairi hajatin. Hukum sholat Jumat apabila lebih dari 1 dalam satu daerah tanpa hajat, tanpa
alasan yang dibenarkan oleh syariat. Bagaimana hukumnya? Ini ada beberapa kondisi ya. Disebut ada 5 kondisi. Yang pertama, antaqa'aman, ya. 2 sholat Jumat yang dilakukan dalam satu kampung dengan tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada hajat dari salah satu yang 3 yang telah kita sebutkan tadi. Apabila dua-duanya itu takbirnya bareng, imamnya takbiratul ihramnya bareng. Jadi jam 12.10 menit, imam yang di masjid A takbiratul ihram, imam yang di masjid B takbiratul ihram, bareng takbirnya. Allahu Akbar, bareng, nyebutin barnya, roknya bareng. Misalnya nih, kejadian kayak gitu. Bagaimana hukum sholat Jumat kedua kelompok kedua jamaah itu? Annaha tubtilani, dua-duanya batal. Yang di masjid A Jumatannya batal, yang di masjid B Jumatannya batal. Kenapa? Karena takbiratul ihramnya bareng. Dikatakan bareng adalah ketika mengucapkan barok itu bareng. Allahu Akbar bareng tuh sama yang di masjid Allah. Ini dua-duanya tidak sah sholat Jumatnya batal. Terus bagaimana solusinya? Fayajibu alaihim wal istima'u wa i'adatul jum'ati maratan ukhra. Maka solusinya 2 kelompok tadi harus kumpul, 2 jamaah tadi harus gabung, dan sholat Jumatnya harus diulangi lagi. Kenapa harus diulangi lagi? Sebab 2 sholat Jumat tadi terjadi dalam waktu bersamaan. Bagaimana kalau tidak bersamaan? Misalnya yang di masjid A takbirnya lebih duluan, yang di masjid B imam takbirnya belakangan. Misalnya nih, jam 12.10 menit imam masjid A udah takbir, khutbahnya sebentar cuma 5 menit. Imam masjid B khutbahnya 10 menit. Maka imamnya itu takbiratul ihram jam 12:15 menit. Berarti duluan yang mana? Yang masjid A. Jadi kalau terjadi semacam itu, wa'i menutup bisabki, imam yang paling duluan takbiratul ihram itulah jamaah Jumat yang sah. Berarti masjid B tidak sah, Jumatannya ulangi. Begitu. Paham? Rumit ya? Iya, makanya jangan 2 satu aja udah. Nanti ada dalam sebagian kampung 2. Ada 2. Ahlus sunnah wal jamaah sama-sama ahli tahlilan, ahli muludan, ya cuma karena ego mungkin nggak pro sama ustadz itu, pro sama ustadz ini, tetap pasti berhasil. Tapi fitnah, ya ada, tidak perlu saya sebutkan, ada sebagian daerah dalam satu kampung yang kalau digabungkan pun masih kuat, cuma buat lagi jamaahnya malah kurang. Paling banter 40 pas ya, paling banter itu lebih, paling 45. Sisanya banyak karyawan. Kan tadi itu karyawan Bapak. Yang itu apa? Mustaltin. Yang kontrak dari itu, yang itu mustaltin. Baik. Kemudian kondisi yang kedua, antasbiqu ihdahuma ukhra. Salah satu dari 2 jamaah Jumat itu mendahului yang lain. Artinya apa? Misalnya imam masjid yang A takbiratul ihramnya lebih dulu, imam masjid yang B takbiratul ihramnya belakangan. Dan patokan takbir yang duluan atau belakangan adalah pada saat pengucapan apa? Roh dari akbar. Begitu. Jadi kalau imam masjid yang pertama Allahu Akbar, selesai mengucapkan roh pada takbiratul ihram jam 12:05 menit 30 detik. Sedangkan imam masjid yang kedua mah ngucapin roh Allahu Akbar takbiratul ihram jam 12:05 menit 40 detik. Cocoknya berapa? 10 detik. Bagaimana hukumnya? Annahu tasyigus sabiqatu, yang duluan itu sah Jumatannya, wa tabtulul mutaakhiratu, sedangkan yang belakangan tidak sah, batal. Imamnya jamaahnya batal sholat Jumatnya. Terus gimana? Ayusalluna dhuhra ulangi dengan melakukan sholat zuhur. Kasus yang ketiga,
9-15. Wallahu a'lam bishawab. Jangan langsung ya.